Selamat berjumpa. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 10 tentang virus ya. Materi tentang virus yang akan kita pelajari kita akan menjelaskan tentang virus, peranan virus, ciri-ciri virus dan hal-hal yang tentu saja sangat berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas 10 kita. Baik. Ya, materi ini sangat penting karena virus itu dalam kehidupan sehari-hari akan sering kita jumpai ya. Terutama kalau kita ke mana saja, tapi asosiasi kita jangan ke permasalahan virus yang berkaitan dengan komputer, tetapi ini adalah virus yang merupakan metaorganisme. Apa itu metaorganisme? Nanti kita ulas ya dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Baik. Yang pertama kita akan mengulik sedikit ya. Yang akan kita pelajari di sini nanti adalah tentang ciri dari virus, terus struktur tubuh virus, cara reproduksi virus, serta peranan virus dalam kehidupan. Peranan yang akan saya bahas di sini adalah baik peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan. Nah, jadi ya itu yang akan kita bahas nantinya. Oke. Kita lanjutkan. Pengertian virus. Pengertian dari virus. Virus itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti virion, yang artinya racun. Jadi tidak salah kalau orang itu mengatakan virus menyebabkan penyakit. Karena di sini virus dalam arti asalnya berarti virion yang memiliki pengertian adalah racun. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme ya. Mikro itu kecil, organisme ya organisme makhluk hidup ya. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Apakah virus merupakan organisme atau bukan, kita lanjutkan dulu ya. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikron atau mungkin lebih kecil dari itu, karena 1 mikron sama dengan 0,001 mm atau kalau dibikin meter dibagi 10 pangkat 9 ya, atau dikali 10 pangkat negatif 9 dibagi 1 miliar meter ya, itu sangat kecil sekali ukuran virus ini. Virus adalah mikroorganisme parasit yang mana dia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Jadi virus itu adalah organisme parasit atau istilahnya disebut parasit obligat asli. Kenapa? Karena dia harus ada inang sebagai tempat hidup atau hanya mampu hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Di luar tubuh makhluk hidup dia tidak bisa hidup. Itu ciri dari virus. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak dapat mereplikasi. Replikasi itu adalah berkembang biak, sebutan berkembang biak pada virus ya. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak dapat bereplikasi diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya ya, untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Nah, tadi kenapa disebut dia harus menumpang, disebut parasit obligat, karena kebutuhan dari virus untuk hidup, kebutuhan virus untuk hidup itu sangat ditentukan oleh inangnya, ya. Makanya dia disebut makhluk hidup yang parasit. Nah, parasit ini pengertian virus. Berikutnya kita lanjutkan. Oke. Ciri virus ya, ciri virus. 1. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh
kapsid atau selubung protein asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Jadi tadi disebut hanya memiliki satu jenis asam nukleat diselimuti oleh kapsid. Ya. Kalau saya mengandaikan kapsid itu adalah satu kertas selembaran ini yang sebagai pembungkus. Nanti kalau bagian-bagian lembaran dari kapsid itu disebut kapsomer, ya, kapsomer. Kalau satu lembar kertas ini disebut sebagai kapsid, maka bagian yang terkecil dari kapsid disebut kapsomer. Dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, memiliki DNA atau RNA saja, ya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ukurannya sangat kecil, antara 25 sampai 300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Jadi atau 25 dikali, umpamanya ukurannya 25, ya 25 dikali 10 pangkat negatif 9 atau 25 dibagi 1000 juta atau 1 miliar. Jadi ukurannya sangat kecil. Tubuh virus tidak berbentuk sel, ya, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma dan sitoplasma. Ya. Kalau kita waktu SMP kita belajar tentang sel, bagian utama sel itu yang saya sebutkan tadi ada 3, ada inti sel, ada membran sel, ada sitoplasma. Kalau tidak memiliki itu, dia bukan disebut sebagai sel. Ya. Berikutnya cirinya adalah hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal dengan parasit obligat. Tadi ya, parasit obligat. Obligat artinya asli, ya, parasit obligat. Yang berikutnya merupakan suatu makhluk hidup metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Ya. Maksudnya yang saya maksud begini ya, yang maksudnya di sini adalah virus itu disebut metaorganisme karena memiliki meta antara. Ya. Dia bisa menjadi benda hidup, dia bisa menjadi disebut benda mati. Kenapa disebut benda mati? Karena dapat dikristalkan. Dan makhluk hidup atau disebut makhluk hidup karena dia mampu berkembang biak. Nah, ini mungkin nanti dikoreksi tulisan ini. Pengertiannya adalah dapat dikristalkan berarti dia sebagai benda mati. Berarti dia hidup di luar tubuh makhluk hidup. Dapat berkembang biak atau yang disebut tadi replikasi atau proliferasi tadi ya, itu artinya dia disebut makhluk hidup. Ya, nanti kita poin-poinkan. Yang berikutnya memiliki bentuk tubuh. Nah, virus pun memiliki bentuk tubuh, bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk T, silinder, bulat, ya. Ya, kira-kira itu ya, ada yang berbentuk batang. Ini ciri virus. Jadi poinnya adalah virus itu parasit obligat, metaorganisme, ya, hanya memiliki satu DNA atau RNA saja. Berikutnya adalah disebut makhluk hidup karena mampu berkembang biak. Disebut benda mati karena di luar tubuh berbentuk kristal. Jadi virus itu di luar tubuh akan berbentuk kristal. Benda mati. Begitu ketemu inang yang cocok, dia akan hidup. Yang dimaksud inang yang cocok itu bagaimana? Inang yang cocok itu artinya virus tersebut hanya menyerang manusia atau hewan. Berarti dia hanya bisa menyerang hewan saja. Jadi virus hewan tidak mampu menyerang tumbuhan. Virus tumbuhan tidak mampu menyerang hewan. Nah, pengertiannya itu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Struktur tubuh virus ini ya. Kita akan berbicara tentang struktur tubuh virus. Yang diambil contoh itu virus T atau bakteriofag.
Bakteriofag pengertiannya bakteri yang virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag. Ada 3 bagian pokok, ada bagian kepala, ada bagian leher, dan bagian ekor. Untuk struktur tubuh yang sederhana itu yang disebut kapsid tadi ini ya, pelindung. Kapsid itu keseluruhan, tapi kalau potongan dari kapsid itu disebut kapsomer yang saya sebutkan tadi ya. Kapsid itu seluruh lembaran, tetapi kalau bagian dari lembaran-lembaran itu disebut kapsomer. Dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat, bisa DNA atau RNA saja. Selubung ekor, nah ini dia punya ekor, ada serabut ekor, ada lempeng dasar, ada jarum penusuknya. Nanti kita bahas ini tentang apa peranannya ini di dalam replikasi, ya, di dalam replikasinya. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan tentang struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus, walaupun virus memiliki berbagai ukuran dan bentuk, beberapa memiliki motif struktur yang sama, yaitu sebagai berikut yang saya sebutkan tadi. Kapsid. Kapsid merupakan lapisan pembungkus DNA atau RNA. Yang kedua, kapsomer yang saya sampaikan tadi. Kapsomer adalah sub-sub unit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit atau bahkan bergabung membentuk kapsid. Jadi kapsomer itu adalah kalau ibarat kertas satu lembar, kapsomer itu adalah pecahan puzzle pecahan. Nah, itu disebut kapsomer kalau kita ngomong puzzle ya. Kapsomer disusun menjadi sebuah puzzle utuh itu baru disebut kapsid. Kira-kira gambarannya seperti itu. Selanjutnya adalah struktur tambahan. Struktur tambahan lainnya yaitu selubung virus yang menyelubungi kapsid. Jadi ada virus yang diselubungi oleh kapsid. Envelope biasanya kalau bahasa Inggrisnya ya. Penyelubung kapsid maksud saya. Nah, yang berfungsi untuk menginfeksi inang. Selubung ini terbentuk dari fosfolipid, fosfat sama lemak dan protein. Nah, ingat protein itu selalu membentuk zat pembangun tubuh makhluk hidup atau organisme. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bisa dibaca, bisa dilihat, bisa di-pause untuk semakin memahami ya dari video yang saya sampaikan ini. Oke. Nah, kita akan membahas tentang replikasi virus. Replikasi itu adalah perkembangbiakan ya, perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus itu ada 2 jenis ya, ada 2 tipe di sini. Di sini disebutkan replikasi atau perkembangbiakan virus ada 2 jenis, secara litik sama lisogenik ya, ada secara litik, ada lisogenik. Untuk 2 hal tersebut nanti akan saya jelaskan secara detailnya, apa itu siklus litik atau apa itu siklus lisogenik ya. Nanti kita ambil ini gambarannya ya, gambarannya siklus litik, siklus lisogenik. Masing-masing nanti akan saya jelaskan di berbagai tahapannya ya, siklus virus. Baik, yang pertama nanti siklus litik. Ya, ini ada 2 jenis, litik sama lisogenik. Nah, saya akan menjelaskan pertama nanti siklus litik. Tadi di ciri-ciri virus di depan tadi sudah kita bahas bahwa virus mampu bereplikasi atau berkembang biak itu merupakan suatu alasan virus disebut sebagai makhluk hidup. Ya, disebut sebagai makhluk hidup mampu berkembang biak. Oke, saya lanjutkan. Ya. Namanya siklus berarti berlangsung terus-menerus, tidak ada putusnya. Ya, biasanya antara siklus litik sama lisogenik ini saling terkait tergantung dari inang yang diserang oleh virus tersebut.
Ya, syaratnya gimana? Kalau inangnya lemah, inang ya makhluk hidup yang ditempati oleh virus tersebut itu lemah, maka virus tersebut akan melakukan perkembangbiakan secara lemah ya inangnya lemah, maka dia akan berkembang secara litik. Litik itu artinya lisis, pecah. Ya, pecah. Namun umpama si inangnya itu merupakan makhluk hidup yang kuat, maka dia akan melanjutkan tahap kepada lisogenik. Jadi dia tidak pecah. Artinya bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Baik, ini adalah gambar dari siklus litik. Ya. Siklus litik itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini adalah nomor 1. Itu lanjutan dari nomor 6. Namanya siklus bisa dimulai dari mana saja. Ya, pada tahap awal virus induk mencari sel inang dan mulai melakukan proses adsorpsi ya, adsorpsi pakai D. Kalau absorpsi pakai B itu artinya penyerapan. Penyerapan pada air oleh akar itu disebut absorpsi. Tetapi kalau di sini namanya adsorpsi ya. Absorpsi. Menempel artinya. Ya. Tahap pertama, virus menempel pada sel inang. Nah, menempel pada sel inang. Pertama tadi mencari, yang kedua adalah tahap absorpsi. Nah, selanjutnya bagaimana? Tahap absorpsi dilanjutkan kepada tahap yang namanya tahap penetrasi. Ini mohon maaf, ini harusnya di atas sini, nempel sini, belum melakukan injeksi, ya. Itu diawali dengan mencari, melakukan penempelan, proses absorpsi menempel di sini. Setelah itu, setelah menempel, tahap kedua, dia melakukan tahap namanya penetrasi atau menyuntik. Apa yang disuntikkan? Yang disuntikkan adalah DNA ini. DNA-nya ini disuntikkan kemana disuntikannya? Ke dalam tubuh inangnya. Nah, injeksi, penetrasi atau injeksi. Ada buku yang menulis injeksi. Di sini tertulis penetrasi. Baik. Apa yang dipenetrasikan? Yang dipenetrasikan adalah DNA-nya. Ya. DNA apa? DNA dari virus ya masuk ke dalam tubuhnya dari DNA ke dalam tubuh inangnya. DNA ini tadi akan bergabung dengan DNA bakteri atau inang yang ditempati ya. Tadi kan masuk, nah, ini akan bergabung ini nanti. Ini DNA virus bergabung dengan DNA-nya inang. Ya, setelah bergabung, ya, ini gabungan DNA nanti. Setelah bergabung, dia masuk ke dalam tahap eklivase. Di sini nggak tercatat. Cuma kalau boleh kita sebutkan, tahap berikut dari penetrasi adalah ya eklivase. Apa itu eklivase? Eklivase itu mengambil alih kendali. Ya, DNA virus mengambil alih kendali DNA dari inang. Mengambil alih maksudnya apa? Segala perintah sintesa di dalam tubuh organisme itu diatur oleh DNA. Ya, diatur oleh DNA. Jadi apa yang terjadi? DNA inang tidak bisa melakukan perintah kepada organel-organel yang di dalam selnya itu untuk menyusun sintesis sesuai dengan perintah DNA inang. Tetapi DNA inang itu dikendalikan oleh DNA virus yang sedikit. Jadi apa? Perintah untuk menyintesis itu diambil oleh DNA virus. Itu disebut tahap eklivase. Jadi si DNA otak dari sebuah sel itu adalah DNA yang memerintah segala aktivitasnya itu sekarang diambil alih oleh si
DNA virus untuk menyusun apa yang menjadi kebutuhan virus. Jadi tadi sudah adsorpsi, ada penetrasi, eklivase. Tahap berikutnya adalah tahap sintesis dan replika. Replika itu tiruan ya. Penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Menyusun apa? Menyusun ekornya, menyusun lehernya, menyusun DNA-nya, menyusun kapsid, itu tahap sintesis ya. Tahap sintesis ya, sintesa. Nah, masih ingat ya, sintesa itu menyusun. Setelah tahap sintesa ya, setelah tahap sintesa masuk ke dalam tahap yang berikutnya, yaitu tahap perakitan atau pematangan. Kepalanya gabung menjadi dengan leher, dengan ekor, dengan serabut ekor. Jadi kalau pada sintesis tadi, karena yang mengendalikan adalah DNA virus, jadi yang disintesis itu adalah serabut ekor, ekor, lempeng dasar, ya, terus kepalanya, terus DNA-nya, ya, baru dirakit menjadi apa namanya virus yang utuh, ya, perakitan. Nah, kita tahu tubuh dari DNA inang itu tetap sementara ukurannya yang terbentuk itu adalah sangat besar. Maksud saya jumlahnya menjadi banyak sehingga ruang atau tempat dari inang itu tidak cukup untuk menampung apa namanya virus yang sudah disusun. Ya, virus yang sudah disusun. Akibatnya apa? Akibat yang terjadi adalah inang pecah. Inangnya pecah. Nah, pecahnya ini disebut lisis. Ya, virus-virus baru keluar dari tubuh sel inang yang hancur. Hancurnya kenapa? Ya, karena jumlah sel virusnya yang terbentuk baru itu jadi banyak sehingga terjadilah pecah litik. Nah, ini disebut siklus litik. Oke, dicermati dulu. Jadi tahapnya yang pertama ini dia mencari apa namanya inang, yang kedua adsorpsi. Adsorpsi menempel, jangan salah, pakai D. Kalau pakai B itu artinya absorpsi. Selanjutnya masuk ke tahap penetrasi atau injeksi. Setelah injeksi ke tahap namanya eklivase, ambil alih. Setelah itu ke tahap sintesis dan replikasi, baru tahap perakitan. Ya, perakitan assembling, ada buku yang menulis seperti itu ya. Setelah itu terjadilah pecahnya tubuh virus. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ringkasnya ya. Replikasi virus bisa terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum replikasi litik terjadi tahap-tahap. Pertama absorpsi, penetrasi, eklivase, sintesis, pematangan, perakitan. Kalau saya biasanya menghafalkan dengan apel, ya apel. Apa itu apel? Absorpsi, penetrasi, eklivase. Kalau ini untuk sisipan aja. Terus yang terakhir adalah lisis. Ya, apel ditambah sintesa sama pematangan. Itu untuk tahap yang apa namanya? Untuk tahap reproduksi secara litik. Oke, kita lanjutkan terus. Ini pengertiannya ya, yang saya sebutkan tadi bisa diperhatikan. Absorpsi pengertiannya ini virus meletakkan ekornya pada dinding sel bakteri atau inang ya. Daerah tempat ekor virus melekat disebut sebagai daerah reseptor. Absorpsi ya. Pada daerah tersebut memiliki sifat khusus untuk jenis virus tertentu dan virus jenis lain tidak mampu melekat pada area tersebut. Kalau ini kita kaitkan nanti kalau kalian sudah kelas 3 ya, tentang genetika, tentang kerja enzim, teori K and log, one gen, one enzim. Jadi istilahnya satu reseptor hanya bisa menerima jenis protein tertentu. Karena teori di biologi ada namanya teori
metabolisme itu menggunakan enzim itu ya, enzim. Nah, ini kan kita makhluk hidup, enzim itu dasar teorinya adalah key and lock. Jadi seperti kunci dan gembok. Makanya disebut untuk jenis virus tertentu hanya bisa melekat pada areal tertentu itu khusus. Jadi nggak bisa jenis lain. Oke ya, itu nanti untuk kelas 3 akan ketemu teori kerja enzim ya, kunci dan gembok. Yang berikutnya adalah penetrasi tahapnya. Ya. Pada proses ini, ujung virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Proses ini terjadi ya, ini yang terjadi menggunakan enzim lisozim. Ya, lisozim itu enzim yang kayak apa? Lisozim itu lisis penghancur, ya, sebagai penghancur. Penghancur dari apa? Penghancur dari membran sel inang. Kira-kira seperti itu, ya. Kita lanjutkan siklus litiknya penjelasannya. Ya. Siklus litik. Yang berikutnya tadi saya sebutkan eklivase ya. Eklivase itu bagian virus akan mengambil alih perlengkapan metabolik dari bakteri. Setelah itu asam nukleat virus mengendalikan protein dan komponen tubuh virus baru dengan memanfaatkan bahan yang tersedia oleh sel bakteri atau sel inang ya. Jadi yang mengendalikan saya uraikan awal tadi, yang mengendalikan itu adalah DNA-nya. Organel yang bekerja itu adalah organel inang, komponen tubuh inang. Tubuh inang ada namanya ribosom. Waktu organel sel, ya organel sel nanti dipelajari di kelas 2 SMA, ya kelas 2, kelas 11, SMP sudah pernah, kelas 10 itu belajar tentang bagian-bagian sel. Ada ribosom, fungsinya untuk apa? Untuk sintesa ada klorofil, untuk fotosintesis, mengingatkan sedikit aja. Nah, ini seperti itu. Jadi yang sintesa protein terjadi di ribosom. Jadi perintahnya ya nanti kalau kelas 3 ketemu ya akan paham. Itu perintahnya dilakukan oleh DNA. Ya kode gennya dikeluarkan oleh inti sel DNA. Ya tadi deh eklivase. Nah, selanjutnya adalah sintesis. Nah, proses pembentukan bagian-bagian tubuh baru di dalam sel bakteri ya. Jadi virus itu membentuk bagian-bagian tubuhnya menggunakan organ, kalau makhluk hidup namanya organ, tapi kalau pada sel namanya organel, itu ya organel inang, alat-alat inang. Yang berikutnya adalah tahap perakitan. Ya. Setelah bagian-bagian tubuh dari virus tadi sintesa di tahap sintesa itu terbentuk, maka akan terjadinya perakitan atau assembling. Ya, jumlah virus yang terbentuk sangat besar, ya sangat besar. Besar yang saya maksud ini banyak ya, jumlahnya banyak sehingga tubuh sel inangnya nggak mampu atau nggak mampu yang saya maksud adalah tidak sanggup menampung jumlah dari sel virus yang sudah terbentuk tadi. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh dari si apa namanya si inang pecah di lisis. Ya, diingat bahwa di siklus litik ini cirinya adalah sel induk, ya, sel inangnya itu tidak memiliki ketahanan. Jadi selnya mampu dikuasai oleh DNA atau RNA bakteri. Maaf, RNA virus. Jadi DNA-nya lemah. Kira-kira seperti itu tentang siklus litik. Ya, tentang siklus litik seperti itu. Jadi apel untuk mengingat tadi ya, adsorpsi, penetrasi,
eklifase ya, absorpsi, penetrasi, eklipase, sintesis ya. Di antara sintesis sama lisis nanti ada yang namanya proses perakitan atau assembling baru lisis ya, apel di CCP itu. Jadi absorpsi, penetrasi atau injeksi, eklifase, sintesis ya, assembling baru litik. Kira-kira seperti itu tentang siklus litik. Baik, kita lanjutkan kepada siklus lisogenik. Oke, kita akhiri pertemuan bagian pertama sampai materi reproduksi virus secara litik. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang reproduksi virus secara lisogenik, klasifikasi virus, serta peranan virus bagi kehidupan. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.